Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang penelitian kuantitatif korelasional yang beranggotakan saya sendiri, Kurnia Nurfina Lala Alifah, Valina Rizky Izati, Maria Suci Anggraini, Ripkan Fauzi, Ahmad Mahyudin, dan Juwita Asa Yuwani. Next. Pengertian penelitian kuantitatif korelasional. Menurut Sugiono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Pengertian kuantitatif korelasional merupakan suatu tipe penelitian yang melihat hubungan antara satu atau beberapa ubahan dengan satu atau beberapa ubahan yang lain. Penelitian korelasional kadang-kadang disebut juga dengan associational research. Dalam associational research, relasi hubungan di antara dua atau lebih ubahan yang dipelajari tanpa mencoba mempengaruhi ubahan-ubahan tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian kuantitatif korelasional. Tujuan utama melakukan penelitian korelasional yaitu menolong menjelaskan pentingnya tingkah laku manusia atau untuk meramalkan suatu hasil. Dengan demikian, penelitian korelasional kadang-kadang berbentuk penelitian deskriptif karena menggambarkan hubungan antara ubah-ubahan yang diteliti. Karena itu, penelitian korelasional merupakan upaya untuk menerangkan dan meramalkan suatu explanatory studies and prediction studies. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jenis-jenis penelitian kuantitatif korelasional. Studi hubungan dilakukan untuk mendapatkan data faktor dan variabel apa saja yang saling berhubungan, yang struktur dan sifatnya lebih rumit dan kompleks. Kedua, studi prediksi dilakukan ketika satu variabel didapatkan, maka dilakukan studi untuk memprediksi karakter variabel lain, pasti atau kemungkinan besar memang sama. Ketiga, korelasi multivariat. Penelitian yang dilakukan untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan antara kombinasi dari 3 variabel atau lebih. 1. Teknik regresi ganda digunakan untuk memprediksi fenomena yang kompleks. Kedua, teknik korelasi kanonik digunakan untuk mengkombinasikan beberapa variabel untuk memprediksi variabel kriteria. Lanjut. 1. Penelitian korelasional tepat digunakan apabila ubahan-ubahan yang diteliti kompleks dan atau tidak dapat diteliti dengan metode eksperimen dan tidak dapat pula dimanipulasi. Dengan menggunakan berbagai instrumen, seorang peneliti dapat melakukan penelitian dengan materi yang luas dan kompleks. Di samping itu, dapat pula diberikan kepada responden dalam lokasi yang berbeda-beda provinsinya. Selagi dalam kategori sampel yang sama, contoh, hubungan antara kreativitas dan pola tindakan orang tua dalam keluarga. Kedua, penelitian korelasional memungkinkan pengukuran beberapa ubahan sekaligus saling hubungannya dan dalam latar realistic setting, mengingat instrumen utama penelitian korelasional ialah angket. Maka berbagai jenis instrumen dapat disiapkan untuk meneliti beberapa ubahan sekaligus. Di samping itu, instrumen yang sama dapat pula disebarkan pada lokasi yang luas,
dalam waktu yang terbatas. Ketiga, apa yang diperoleh oleh kadar hubungan yaitu bukan ada atau tidak ada pengaruh di antara ubahan yang diteliti, kecuali apabila menggunakan teknik analisis yang lebih kompleks sehingga dapat dicari pengaruhnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Alasan mengapa harus menggunakan penelitian kuantitatif korelasional. Karena kelebihan-kelebihan dan kemudahan yang dimilikinya antara lain memungkinkan untuk menyelidiki beberapa variabel secara intensif dan penelitian ini dapat melakukan analisis prediksi tanpa memerlukan sampel yang besar. Next. Langkah-langkah penelitian korelasional. Yang pertama, penentuan masalah, yaitu menentukan masalah permasalahan yang diteliti dengan penelitian korelasional haruslah memberikan dampak atau manfaat pada hasilnya. Penentuan masalah berdasarkan adanya fenomena yang kompleks sehingga perlu diketahui hubungannya. Yang kedua, studi keputusan. Mencari referensi atau landasan teori untuk penelitian tersebut sehingga penelitian tersebut dapat dilakukan secara sistematis berdasarkan urutan dari acuan. Yang ketiga, metodologi penelitian. Pemilihan subjek yang harus didasarkan dari variabel-variabel yang telah ditentukan. Yang keempat, pengumpulan data. Pengumpulan data tersebut bisa menggunakan tes, angket, wawancara, observasi. Data-data yang dikumpulkan haruslah bentuk angka, karena pengukurannya adalah dengan metode statistika. Yang kelima, analisis data. Analisis data pada penelitian korelasional yaitu dengan cara mengkorelasikan variabel satu dengan variabel yang lain sehingga mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Instrumen penelitian kuantitatif korelasional. Yang pertama, tes kuesioner. Tes sebagai instrumen pengumpulan data berisi serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur keterampilan pengetahuan, intelijensi, kemampuan, minat, bakat yang dimiliki individu atau kelompok. Terus yang kedua, tes pilihan ganda. Menurut Groenland, bentuk tes pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ingatan, pemahaman, dan penerapan yang lebih kompleks. Bentuk tes pilihan ganda juga dapat digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang dan dapat dinilai secara objektif. Terus yang ketiga, studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, buku harian, dan dokumen, dan lain-lain. Dalam penelitian korelasi ini, penelitian menggunakan daftar nilai hasil belajar siswa sebagai sumber data tertulis yang diolah. Terus lanjut. Analisis data dalam penelitian korelasional. Dalam analisis data, pada penelitian korelasional dilakukan dengan cara mengkorelasikan hasil pengukuran suatu variabel dengan hasil pengukuran variabel lain. Sejalan dengan itu, dapat digunakan analisis korelasi bila hanya melibatkan dua variabel. Jika melibatkan lebih dari dua variabel, misalnya untuk menentukan apakah dua variabel prediktor atau lebih dapat digunakan untuk memprediksi variabel kriteria lebih baik jika digunakan cara sendiri-sendiri, seperti teknik analisis regresi ganda, analisis klonik yang bisa digunakan. Selanjutnya, kelebihan penelitian kuantitatif korelasional. Yang pertama, tidak ada variabel yang melalui proses manipulatif. Lalu yang kedua, dua metode pengumpulan data berbeda tersedia dalam penelitian korelasional. Artinya data yang dikumpulkan dari studi penelitian korelasional dapat berasal dari observasi naturalistik atau data arsip. Yang ketiga, hasil dari penelitian korelasional lebih aplikatif.
Lalu selanjutnya yang keempat, metode ini menawarkan posisi awal yang menguntungkan untuk penelitian. Yaitu studi ini memberikan lebih banyak informasi untuk ditinjau daripada yang ditawarkan saat eksperimen sederhana di kebanyakan situasi. Selanjutnya yang kelima, peneliti dapat menentukan arah dan kekuatan dari setiap hubungan. Lalu yang keenam, metode survei sangat membantu dalam penelitian korelasional. Yang terakhir yang ketujuh yaitu hasil studi penelitian korelasional mudah untuk diklasifikasikan. Adapun kekurangan penelitian kuantitatif korelasional, yang pertama, hasil penelitian ini hanya mengidentifikasi apa sejalan dengan apa, tetapi tidak mengidentifikasikan saling pengaruh yang bersifat kasual. Lalu yang kedua, penelitian korelasional cenderung akan mengidentifikasikan pola hubungan langsung dan atau unsur-unsur yang dipakai kurang andal dan belum canggih. Selanjutnya, kekurangan penelitian kuantitatif korelasional adalah shotgun research atau yaitu melakukan penelitian sekali tembak dengan memasukkan beberapa data tanpa pilihan yang mendalam dan tanpa menggunakan interpretasi yang berguna berdasarkan keadaan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yang keempat, penelitian tipe ini kurang tertib ketat apabila dibandingkan dengan tipe-tipe penelitian eksperimen untuk menentukan pengaruh. Yang terakhir, pola hubungan itu sering dibuat-buat dan kadang-kadang meragukan dan kabur. Selanjutnya adalah jurnal dengan penelitian kuantitatif korelasional. Di sini judul yang diambil untuk contoh adalah hubungan motivasi berprestasi dengan minat membaca pada siswa. Metode dalam penelitian di sini, penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional karena ingin mengetahui hubungan di antara dua variabel yang dianggap saling berhubungan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa di SD Negeri 1 Doplang, sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi. Penelitian ini menggunakan siswa SD Negeri 1 Domplang yang duduk di bangku kelas 5 SD, yang berjumlah 32 siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala motivasi berprestasi dan skala minat membaca. Skala motivasi berprestasi diukur dengan aspek-aspek berupa 1. Keadaan terdorong dalam diri seseorang. 2. Perilaku yang timbul dan terarah karena keadaan. 3. Tujuan diukur dengan aspek berupa 1. Aspek kesadaran atau manfaat baca. 2. Aspek perhatian terhadap membaca buku. 3. Aspek rasa senang. Dan 4 adalah aspek frekuensi membaca buku. Metode analisis statistik yang digunakan dengan menggunakan teknik korelasi produce moment dari Pearson. Kemudian ini adalah referensi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas kami. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada sanggahan atau saran, kami akan terima di hari Senin pada mata kuliah kuantitatif. Terima kasih.